Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast HMJ PAI. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Saya dari Divisi Sosial dan Keagamaan, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Di sini, saya selaku pewawancara di podcast HMJ PAI, yang mana tema podcast kita kali ini adalah mahasiswa teladan. Ya, mahasiswa teladan. Jadi, podcast ini dibuat untuk menyampaikan informasi kepada seluruh mahasiswa pendidikan agama Islam terkait bagaimana sih caranya supaya bisa mendapatkan predikat mahasiswa teladan itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tuntas pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan mengenai mahasiswa teladan bersama narasumber kita, yaitu peraih predikat mahasiswa teladan, yaitu Kanda Muhammad Riyad Maulidi. Siapa sih yang gak kenal beliau, ya kan? Beliau dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Baiklah kawan-kawan, bagaimana kalau kita sapa dulu beliau ya? Assalamualaikum Kak Riyad, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Amin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi gini Kak, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di Instagram kita mengenai seputar mahasiswa teladan. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebelumnya ada yang nanya nih Kak, apa sih sebenarnya mahasiswa teladan itu? Oke, baik. Menurut saya, mahasiswa teladan merupakan sosok figur mahasiswa yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa yang lain, baik dari segi akademik, keislaman, kemahasiswaan maupun kepribadian, dengan tujuan menumbuhkan semangat belajar dan berkegiatan di dunia kampus dalam kerangka pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, dan sebagai ajang kompetisi sekaligus penghargaan kepada mahasiswa atau mahasiswi yang berprestasi dalam bidang-bidang tersebut, baik akademik, keislaman, maupun bidang kemahasiswaan. Seleksi mahasiswa teladan ini merupakan salah satu dari kegiatan bidang kemahasiswaan dan kerjasama UIN Antasari Banjarmasin di tahun 2020 ini. Nah, namun terlepas dari pengertian tersebut, yang namanya teladan itu tidak hanya dibuktikan dari SK, dari surat keterangan dekan ataupun wakil rektor 3. Namun yang namanya teladan ketika ia sudah bisa berkontribusi, ketika ia sudah bisa melakukan hal yang baik untuk lingkungannya, untuk dirinya, maka secara tidak langsung ia pun sudah dianggap mahasiswa teladan. Nah, jadi mahasiswa teladan di sini hanya sebagai formalitas, karena kita perlu beberapa orang, maka dipilihlah. Jadi tidak bisa semuanya. Nah, namun dipilihlah. Ya, pemilihan ini melalui seleksi-seleksi. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan mahasiswa teladan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Ada yang nanya nih, bagaimana sih Kak seleksi mahasiswa teladan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu? Baik, mengenai seleksi mahasiswa teladan di tingkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, itu kita tentunya mewakili jurusan masing-masing. Karena di tingkat jurusan tidak ada proses seleksi. Jadi kita langsung mewakili jurusan kita untuk menjadi peserta di kompetisi seleksi mahasiswa teladan tingkat fakultas. Nah, biasanya peraturan atau materi yang diseleksikan itu sama antara fakultas dan universitas. Karena fakultas itu mengikuti atau mengacu pada peraturan di tingkat universitas. Adapun materi yang diujikan meliputi yang pertama bahasa Arab, meliputi qiraah, ijtima, qawaid dan kalam. Kemudian bahasa Inggris, meliputi reading, listening, structure, speaking and conversation. Kemudian ada bidang keagamaan, itu meliputi praktik keagamaan dan pemahaman keagamaan. Nah, kemudian yang keempat itu bidang prestasi akademik. Dari nilai IPK, kemudian sertifikat-sertifikat akademik, kemudian juara lomba karya ilmiah,
kemudian karya-karya yang pernah dipublikasikan, baik dia pernah menulis sebuah buku ataupun mempublish tulisannya di sebuah jurnal. Dan juga apakah dia pernah menjadi narasumber diskusi ilmiah, itu bidang prestasi akademik. Kemudian ada lagi bidang wawasan akademik dan umum, meliputi kemampuan kita menulis terkait isu-isu aktual dan wawasan kita tentang keuinan serta pengetahuan umum lainnya. Nah, kemudian yang keenam adalah aktivitas kemahasiswaan, yakni organisasi, prestasi olahraga dan seni. Namun yang bidang aktivitas kemahasiswaan ini hanya ada di tingkat universitas. Kalau di tingkat fakultas kemarin tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang kepribadian. Jadi bidang kepribadian ini meliputi stabilitas emosi, penyesuaian diri, dan hubungan interpersonal. Mungkin itu sedikit gambaran mengenai materi dan hal yang diujikan saat mengikuti seleksi mahasiswa teladan, khususnya di tingkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja syarat-syarat agar bisa mendaftarkan diri menjadi mahasiswa teladan itu? Syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk mendaftarkan diri menjadi mahasiswa teladan, khususnya di tingkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah yang pertama itu memiliki IPK sebesar minimal 3,6. Kemudian fotokopi kartu tanda mahasiswa atau KTM, kemudian transkrip nilai dari siakat, kemudian juga kita mengumpulkan sertifikat akademik maupun sertifikat non-akademik. Nah, jadi itu syarat yang pertama ialah melengkapi semua persyaratan tadi dan mengikuti semua rangkaian proses seleksi dari kompetisi mahasiswa teladan ini. Nah, jadi masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa saja yang Karyat siapkan untuk menghadapi seleksi mahasiswa teladan itu, hingga sampai kakak terpilih menjadi mahasiswa teladan 1 tingkat Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kemudian menjadi terbaik 2 tingkat Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Baik, mengenai pertanyaan apa yang saya siapkan, itu saya teringat salah satu prinsip hidup saya, yakni apa yang kita tanam di masa lalu itu akan berbuah di masa sekarang. Dan apa yang kita tanam di masa sekarang itu akan berbuah di masa depan. Artinya, ada proses yang cukup panjang. Tidak bisa kita mempersiapkannya hanya selama 2 atau 3 hari saja. Misalnya, kita mempersiapkan bidang prestasi akademik. Di situ dituntut kita memiliki sertifikat lomba karya ilmiah. Nah, apakah cukup kita mengikuti lomba karya ilmiah hanya dalam 2 atau 3 hari? Belum menunggu pendaftaran, pengumuman, keluarnya sertifikat, tentu merupakan proses yang panjang. Itu hanya satu bidang prestasi akademik. Belum lagi bidang keagamaan. Biasanya bidang keagamaan ini terkait dengan soal-soal agama yang umum. Kalau kita tidak banyak membaca dari dulu terkait pengetahuan agama misalnya, maka kita akan sulit. Kita tidak bisa belajar agama itu hanya selama 2 atau 3 hari saja. Itu terkait keagamaan. Ada juga misalnya wawasan akademik dan umum. Itu kan wawasan tentang keuinan atau pengetahuan umum lainnya lah. Tentu tidak bisa kita siapkan 2 atau 3 hari saja. Nah, artinya ada proses yang panjang. Nah, namun dalam melaksanakan proses yang panjang itu tidak pernah terpikir untuk mengikuti mahasiswa teladan. Jadi, mendapat predikat mahasiswa teladan ini merupakan reward atau bonus dari usaha-usaha kita sebelumnya. Karena kita tidak bisa mempersiapkannya dalam waktu yang singkat. Nah, jadi yang paling penting dari sebuah kompetisi itu bukan hadiah, bukan gelar apa segala macam. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merubah diri kita ke arah yang lebih baik dari sebuah kompetisi itu. Menang kalah belakangan. Hadiah adalah reward. Nah, ketika kita bisa merubah diri kita ke arah yang lebih baik karena sebuah kompetisi, maka itulah esensi atau anugerah terbesar yang kita dapatkan dari sebuah kompetisi.
Jangan sampai kita hanya meniatkan hadiah, jangan sampai kita hanya meniatkan penghargaan untuk mengikuti sebuah kompetisi. Artinya ada nilai plus lah ketika kita mengikuti sebuah kompetisi. Jadi itu yang disiapkan. Proses yang panjang dan lebih banyak ke bidang akademik lah yang perlu disiapkan. Salah satunya IPK tadi. Kalau kita hanya menyiapkan di satu semester sebelum seleksi, tentu tidak bisa. Tentu kita harus menyiapkan di semester-semester sebelumnya. Nah, bahkan saya sendiri pun tidak pernah berpikir untuk mengikuti mahasiswa teladan ini. Ketika kemarin melihat pengumuman, langsung ikut dan alhamdulillah lulus. Nah, jadi itu salah satu prinsip hidupnya. Apa yang kita lakukan dulu itu akan berbuah di masa sekarang, dan apa yang kita lakukan di masa sekarang itu akan berbuah di masa depan, sama halnya seperti ini. Mungkin itu. Baiklah, itu tadi pertanyaan dari kawan-kawan yang sudah terjawab dari narasumber kita, yang mana membahas mengenai mahasiswa teladan. Jadi bagi kawan-kawan jangan lupa ikuti podcast-podcast kita selanjutnya ya. Jangan lupa tongkrongin Instagram kita HMJPAI UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian like, follow, and share. Saya selaku pewawancara mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata. Dan ulun ucapkan terima kasih kepada Kandariat Maulidi yang telah meluangkan waktunya untuk sharing nih dengan kita pada kesempatan kali ini. Baiklah, HMJPAI, ikhlas beramal bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.